besar saga, puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita boleh kembali menyampaikan renungan firman Tuhan. Setelah minggu lalu sempat absen karena saya dirawat di rumah sakit, dinyatakan positif COVID. Dan saya bersyukur 10 hari dirawat, lalu diperiksa kembali negatif dan boleh pulang. Ya, lebih dari itu tentu saja karena banyak orang yang dukung dalam doa, tangan dokter, perawat, semua dipakai Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini sehubungan dengan persiapan kita memasuki Jumat Agung. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada hamba sehingga hamba boleh sehat, boleh duduk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada keluarga besar Saga Group. Dan biarlah Tuhan terus mempersiapkan hidup kami, hati kami memasuki perayaan Jumat Agung. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu, urapan yang baru turun atas hamba dalam menyampaikan kebenaran firman, dilayakkan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, wibawa otoritas-Mu sendiri menguasai pelayanan ini. Demikian buat kami semua yang menerima kebenaran, diberikan hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk, disempurnakan. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita setiap gereja dimanapun saudara berjemaat, gereja kita sedang mempersiapkan Jumat Agung dan perayaan Minggu Paskah. Hati kita sedang dipersiapkan, ya. Ini bukan sekedar perayaan agamawi yang kita rayakan setiap tahun, tetapi di dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah harus saudara alami nilai-nilai dari perayaan tersebut. Oleh sebab itu hari ini kita mau membahas kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara, ketika Yesus ada di atas kayu salib, ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Ya, perkataan yang terakhir adalah sudah selesai. Pernahkah saudara dikasih tugas, dikasih kerja, ya, oleh kepala bidang mungkin di mana saudara ditempatkan di Saga Group, ditargetkan kamu kerjakan ini ya, rapikan ini dari jam sekian sampai jam sekian misalnya. Ya, ketika kita menerima itu secara pribadi maupun kerja kelompok, kan ada target, ada jam, ada sekian item barang, ada sekian jam yang ditentukan untuk saudara bisa menyelesaikannya. Nah, ketika saudara itu adalah kerja tim, maka saudara akan berusaha untuk satu tim kompak mengerjakannya sehingga targetnya selesai ketika jam yang ditentukan pekerjaan itu sudah jadi. Atau kalau itu pekerjaan perorangan, saudara akan mengupayakan bahkan sebelum jam yang ditetapkan. Ya, kita akan merasa lega ketika wah, akhirnya selesai juga walaupun pekerjaannya berat. Dan ketika pimpinan datang, pimpinan puas dengan apa yang kita kerjakan. Artinya pekerjaan kita kan tidak asal-asalan begitu, ya. Banyak orang bisa menyelesaikan tugasnya, tapi belum tentu tugasnya dikerjakan dengan baik. Nah, demikian dengan Tuhan Yesus dengan misinya ketika dia turun untuk menebus dosa saudara dan saya, ya. Dia melewati semua proses sampai akhirnya finish di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Kenapa saya katakan finish sudah selesai? Tugasnya memikul dosa kita, menebus kita, mengangkat kita dari gelap kepada terang kasih anugerahnya. Sebab di ayat selanjutnya ada berbicara tentang kelahiran gereja. Ya, di ayat 31 lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan orang yang lain yang disalibkan di kiri kanan Tuhan Yesus. Ya, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bagi kami kaum wanita, kita pasti tahu proses kelahiran. Ketika kita melahirkan anak, ya, ada air ketuban, ada darah yang keluar bersamaan dengan bayi terdorong keluar dari rahim kita. Nah, waktu Yesus katakan sudah selesai, dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, dan kelahiran gereja ketika lambungnya ditikam, darah dan air keluar. Disitulah saudara dibebaskan dari dosa. Disitulah saudara dimerdekakan dari kutuk hukuman yang akan kita terima di dalam neraka yang kekal. Kita sudah beralih sekarang menjadi orang tebusan, ahli waris kerajaan surga. Kata sudah selesai ini juga saudara harus ingat bahwa dia sudah menyelesaikan kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kebodohan, kutuk sakit penyakit. Ya, saudara harus mengamenkan kata sudah selesai terjadi dalam segala aspek kehidupan. Tapi kok Ibu Pendeta masih ada sakit? Kok Ibu Pendeta sendiri kena corona? Ya, itu Tuhan izinkan untuk menguji apakah kita yakin kata sudah selesai itu benar-benar selesai. Artinya begini, waktu saya kemarin dalam peperangan bergumul dengan penyakit, ya, tak tangan ganti kiri kanan diinfus. Dalam 5 hari itu saya tidak bisa makan. Satu hal yang saya pegang, corona itu akan takut dengan orang yang beriman kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus katakan sudah selesai, ini penyakit sebetulnya sudah tidak mengganggu kehidupan kita. Tapi diizinkan Tuhan, iblis mencoba iman kita. Benar nggak kita aminkan Yesus katakan sudah selesai? Benar nggak ketika lambungnya ditikam, darah dan air melahirkan gereja yang baru? Jadi segala bentuk pergumulan, bukan cuma corona, apapun pergumulan yang saudara hadapi, dia diizinkan Tuhan untuk menguji apakah iman kita bulat kepada karya penyelamatan. Setiap tetes darah dari tubuh Tuhan ketika disalibkan itu mengandung arti yang sangat besar. Saudara renungkan ketika kepalanya dimahkotai duri. Itu untuk menebus, menyucikan pikiran saudara dan saya, beban pikiran kita. Ketika tangan kakinya ditikam, dikasih paku, punggungnya dicambuk, terobek-robek keluar darah. Setiap tetes darahnya membayar saudara dan saya. Membayar dari apa? Dari segala kutuk. Kutuk apa? Kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kebodohan, kemiskinan. Jadi kalau hari ini saudara lagi dalam pergumulan, saya mengatakan pergumulanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tinggal bagian kita adalah amenkan itu. Imani akan terjadi pada saudara. Katakan, hei penyakit, hei masalah keuangan, hei masalah jodoh yang belum Tuhan pertemukan, sudah selesai. Aku berkemenangan bersama dengan Tuhan. Semua aku dapatkan. Di lingkungan pekerjaan saudara saat ini, mungkin saudara merasa gak nyaman, saudara merasa kurang dapat promosi dari perusahaan. Jangan biarkan setan mengintimidasi. Kau tidak akan dipromosikan, kau tidak sanggup. Saudara katakan, semua sudah Tuhan selesaikan. Sekarang tinggal aku beriman dan aku melangkah. Aku terima kata sudah selesai itu terjadi dalam hidup. Penyakit boleh datang, tapi dia tidak membinasakan aku. Masalah boleh datang, itu tidak membuat aku binasa, tapi membuat aku naik level yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, maknai kata sudah selesai. Jangan pernah mengatakan, sampai kapan ini Tuhan?
penderitaan ini. Lalu saudara nyanyi nyanyian yang zaman dulu. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Saudara, jangan mau diintimidasi. Ketika saya di rumah sakit, tiba-tiba oksigen dibawa, 2 tabung buat saya. Itu saya kan sudah berbisik, berbicara. Nah, kok parah itu, makanya sampai disiapin oksigen 2. Saya katakan, itu akan dipakai sewaktu-waktu kalau aku membutuhkannya. Karena setiap jam yang aku lalui, setiap hari yang aku lalui, bersama dengan ketaatanku minum obat, terima perawatan dari rumah sakit, mujizat dikerjakan. Corona takut kepada orang yang punya iman besar. Corona takut kepada orang yang punya semangat, yakin bahwa hidupnya diatur oleh tangan Tuhan yang ajaib. Dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Siapkan diri saudara masuk Jumat Agung dan alami. Bukan sekedar merayakan, alami. Yesus sudah selesaikan semua dalam kehidupanmu. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Masalah boleh datang, tapi kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk persiapan beberapa hari memasuki Jumat Agung. Setiap kami karyawan, setiap kami anggota dari Persekutuan Oikomene Saga Group, kami boleh mempersiapkan hati, kehidupan kami, dan pada hari Jumat kami boleh datang ke gereja masing-masing. Terima kasih Bapak. Kalau yang mendengar firman ini ada dalam pergumulan, apapun masalah pergumulan, kami mau katakan, Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami imani itu, kami bertindak dengan iman kami, dan kami akan mengalaminya. Sudah selesai. Berkati Persekutuan Saga Group, pengurus Persekutuan Saga Group ini Tuhan, juga memberkati manajer, memberkati owner, memberkati perusahaan-perusahaan rekanan yang bekerja sama dengan Saga. Jadikan Saga berkat di kota ini untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di kota ini. Dan biarlah Saga yang tersebar dari kota sampai kabupaten menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati kota Jayapura, berkati provinsi Papua, bangsa negara kami Indonesia. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita boleh hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Kita boleh hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kasih Allah Bapa turun atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Amin.